One, two, three, four. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat UT Jambi. Pada kesempatan di UT Top Jambi kali ini, mengedukasi dan menginspirasi, kita kedatangan teman-teman tamu spesial nih, yaitu teman-teman dari Gerkatin. Ada Mbak Angga dan juga ada Mbak Lisa. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, mungkin ada baiknya kita perkenalan diri dulu ya, dari Mas Angga sama Mbak Lisa. Silakan. Nama saya ANGGA, panggilan saya Angga. Oke, aktivitas saat ini mungkin? Sekarang kegiatan sebagai Ketua Gerkatin Provinsi Jambi. Oke, baik. Gerkatin itu apa? Untuk membantu pemberdayaan tuli dalam sosial. Oke, kalau boleh tahu, anggota Gerkatin ini ada berapa banyak sekarang? Mungkin dalam kota Jambi 150 orang. 150 ke bawah untuk anggota. Ya. Kalau tuli, kalau tuli itu panggilan yang untuk lebih ramah. Lebih ramah tuli. Lebih nyaman. Budaya tuli. Kalau tuli itu dia punya budaya tuli. Tuli itu pakai bahasa isyarat. Kalau tuli itu bisa menggunakan bahasa isyarat. Kalau beda tunarungu. Kalau tunarungu, kalau tunarungu itu lebih ke sistem pendengarannya yang rusak. Oke. Contoh tunarungu. Tunarungu harus bisa bicara. Bisa membaca. Tapi nggak bisa membaca. Masuk tuli yang membaca. Jadi kalau tuli itu dia lebih nyaman menggunakan bahasa isyarat, karena sebenarnya mereka yang tuli itu bukan berarti mereka nggak bisa dengar, tapi mereka tidak mendengar. Kita orang yang normal pun sebenarnya juga tidak bisa mendengar kalau kita jauh. Jadi mereka lebih nyaman untuk dibilang tuli. Lebih nyaman. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman tunarungu itu lebih nyaman dipanggil tuli ya dibanding tunarungu. Karena tunarungu itu definisinya diagnosa dokter kalau pendengarannya rusak. Padahal mereka nggak seperti itu, ada yang dari lahir. Saya dari lahir tuli, dulu aku lahir ngomong bisa pulang menengah, pas besar kembali ngomong bisa tosar. Nah, waktu kecil bisa dengar. Ngomong bisa pulang menengah. Ngomong nggak bisa tapi pendengarannya kurang. Waktu udah besar kebalik. Ngomong bisa tapi pendengarannya total. Dan dia menggunakan alat bantu dengar. Alat bantu dengar. Kenapa? Pakai alat bebek nyaman. Dia lebih nyaman menggunakan alat bantu dengar. Kalau tidak pakai alat, bingung. Pendengaran menurun. Dengar juga setengah. Kalau ada alat mungkin bingung. Seperti itu. Kecelakaan. Masalah banyak teman tuli. Lebih banyak yang dari lahir. Dari lahir. Kalau kecelakaan sakit 50%. Mana air. Tapi paling banyak dari lahir. Kebanyakan sebagian besar dari lahir. Nah, biasanya apakah ada treatment untuk penyembuhannya sampai dia kembali normal, atau memang dia akan seperti itu seterusnya gitu? Untuk sembuh, aku pernah tuli berobat ke tempat dukun. Pernah di Padang operasi. Tapi belum sembuh. Tapi belum sembuh. Berarti kemungkinan untuk sembuhnya itu
Papa mama mata bisa mendengar, harus bisa mendengar. tapi kembali lucu tak tahu punya tuli. Oh, dari kecil tidak tahu dunia tuli. Tantangan punya tuli, anggap kita betul tuli. Harus bersyukur. Oh, jadi orang tuanya mengajarkan dari kecil dia bersyukur kalau dia udah terlahir sebagai Iya. tuli. Iya. Jadi tuli itu tidak bisa disembuhkan. Mungkin kalaupun bisa dia mendengar itu harus pakai alat bantu dengar. Baru pakai alat SMP. Oh, sejak SMP dia menggunakan alat bantu dengar. Iya, pakai yang pakai alat waktu kuliah. Waktu kuliah SMP sampai SMA tidak pakai alat jarang. jarang. Kuliah pakai telur tapi pakai. Beda-beda. Mana pakai alat untuk saya. Kalau saya pakai alat, sebelum beli alat dulu. oh sebelum beli alat harus tes audio, audiometri. Omega sudah mau beli alat alat sudah kita beli jenis alat sama Harganya harus atau beda-beda. alat itu merek BDI. Oh, mereknya ada berbagai merek, Pak. AG. Oh ya, untuk alat bantu dengar itu berbeda-beda, Pak. Kecil. Kalau alat murah tidak pakai tes. Oh, kalau yang murah yang nggak pakai tes, Pak. Oh, langsung aja. Kalau biasanya mana bantu menteri pemerintah perubahan. Kalau yang murah tuh biasanya yang banyak dibantu pemerintah. Murah orang perusahaan pemerintah Beli alat. Tapi mau bagi teman-teman operasi pakai alat besok kita. Oh, alatnya mudah rusak biasanya yang harganya murah itu. Enggak. Contoh. Kita teman-teman beli alat luka awal kita 50.000 Harga ada untuk bawa 500 ke bawah untuk yang paling murah. Oke. Kalau mah aku alat beli terlalu yang paling mahalnya 11 juta kata Angga. 11 juta. 11 juta, yang paling murahnya di bawah 500.000. apa tidak apa Selain tanpa tambah warna Aplikasi kan atau contoh aplikasi bisa dengar. kalau aplikasi kita Nggak bisa. alat bisa lihat bibir Oh, bisa lihat dari orang. apa suara mesti aneh tidak suara hewan Oh, suara hewan. mobil bisa ada dua aku dengar Oh, suara mau beramal belum cepat. oh bingung dia nggak ngerti katanya Kalau Pak. ngomongin juga, oke. Jadi untuk tulis sendiri itu emang mereka menggunakan satu-satunya alat bantu dengar. Contoh Tidak pakai alat. Gimana cara mendengar? aku kalau ini mendengar Dikit. Oh, sebelah kanan sedikit, sebelah kiri total. kalau tidak pakai alat tidak ada suara Oh, ada cara lain. apa tuh Ada cara lain untuk dengar. untuk dengar itu apa itu Contoh, Angga nggak pakai alat. Gimana? enggak ada pakai alat Gimana mau dengar? tidak ada yang lagi Oh, sunyi. Jadi nggak bisa Pak, mesti benar-benar Jadi harus pakai benar-benar. alat bantu. Oke. Sunyi katanya. harapan Minta tambahan. PI Oh, minta tolong tambahan JBI. Oh gitu. yang itu
Di Jambi itu JBI susah. Oke. Harapan kedua minta untuk pemerintah perhatian untuk disabilitas tuli. Apa yang butuh? Apa yang butuh? Banyak peminta butuh untuk pemaluan dengar. Oh, butuh alat bantu dengar. Oke. Ada mungkin yang tidak bisa tuli dengan. Jadi minta untuk pemerintah, dia meminta untuk agar perhatian ke disabilitas tuli supaya disabilitas tuli tidak tertinggal. Supaya bisa setara. Tidak. Yang ketiga, Mana teman-teman dengar sering bully, diskriminasi. Tempat kerja. Oh, diskriminasi tempat kerja. Karyawan tuli kerja. Teman dengar dulu kaki Diskriminasi. Oh, jadi untuk di tempat kerja. Teman tuli teman dengar santai. Oh, ada perbedaan Pak, nggak tidak adil seperti itu. Nggak permasalahan. Permasalahan sekarang ini. Tempat tertuaan tidak tahu belum ada sosialisasi. Ipin tak tuli, perusahaan tidak tahu. Jadi untuk di kantor ataupun di perusahaan itu antara teman tuli dan teman dengar itu tidak setara. Seperti teman tuli sudah bekerja keras, namun yang teman-teman dengar itu masih santai. Nah, tadi kan harapan pertama adalah mau memperbanyak juru bahasa lisan. Juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat. Oh, namanya tuh juru bahasa isyarat. Iya, namanya juru bahasa isyarat. Oke, JBI, juru bahasa isyarat. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi orang yang bisa dalam juru bahasa isyarat ini? Kalau untuk jadi juru bahasa isyarat sendiri itu yang pastinya kita harus ikut pelatihan. Oke. Ikut pelatihan JBI. Sebenarnya kalau untuk pelatihan JBI itu ada di Jakarta, namanya PLJ Indonesia. Namun untuk di Jambi sendiri itu ada pelatihan bahasa isyarat dasar itu dari Pusbisindo Jambi. Untuk kelas bahasa isyarat itu ada 10 kali pertemuan, 9 kalinya itu materi dan 1 kalinya itu ujian. Jadi 1 kali ujian itulah yang menentukan apakah kita layak atau tidak, karena akan mendapatkan sertifikatnya. Ada nilainya juga di situ. Dia berapa level biasanya untuk JBI ini? Kalau untuk bahasa isyarat itu setahu saya yang dari Pusbisindo ada 3 level. Level 1, level 2, level 3. Untuk sama teman-teman tuli. Nah, satu lagi, dengan seringnya bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman tuli itu akan menambah kita untuk akses bahasa isyarat, untuk memperlancar kita bahasa isyarat. Itu sering-sering ketemu, sering-sering ngobrol dengan teman-teman tuli, berinteraksi, menambah ilmu. Seperti itu. Nah, Mbak Lisa sama Mas Angga, antara satu negara dengan negara yang lain, kalau tidak salah ya, itu bahasa isyaratnya beda ya? Beda. Oh, beda. Jangankan negara, Mas. Jadi antara Jambi dengan Jakarta, Bali beda, dengan Jakarta pun beda, Palembang beda, Padang beda. Ya beda, tapi hampir sama dikit. Tapi hampir sama dikit. Oh, gitu. Contohnya kayak Jambi, terima kasih. Seperti ini. Kalau Bali, terima kasih seperti ini. Oh gitu. Berbeda. Jadi terima kasih Jambi sama Bali beda. Jambi terima kasih. Kalau Bali terima kasih. Kalau sama-sama ini ya? Sama-sama. Oh sama-sama ya. Sama-sama. Oke. Kita perlu ada sesi khusus belajar. Oke. Oh jadi memang jangankan tiap negara ya, tiap daerah pun juga kadang beda. Nah, Mbak Lisa sendiri kenapa mau belajar juru bahasa isyarat? Karena awalnya saya emang waktu itu ada project dengan teman-teman tuli, terus juga tertarik untuk mengetahui gimana sih komunikasi mereka bahasa isyarat itu, dan karena sering juga ngobrol dan ngumpul dengan teman-teman tuli, akhirnya dari rasa penasaran itu kepengen tahu, muncul akhirnya ikut pelatihan. Oke. Sudah berapa lama Mbak Lisa udah belajar bahasa isyarat dan juga berkomunikasi dengan seperti ini? Kalau berinteraksi sama teman-teman tuli itu dari September 2021. Tapi kalau ikut kelasnya itu dari bulan April 2022 kemarin. Oh gitu, jadi memang nggak terlalu susah ya? Susah sebenarnya. Sejak awal
melalui telinga kita. Susah gitu. sebenarnya. Bingung karena kita harus menerjemahkan. Betul apa? Karena mereka ini tidak ada seperti kita tuh nggak ada kata imbuhan, nggak ada me, di itu mereka nggak ada. Terus juga mereka itu kosakatanya dibalik terbalik dan langsung. Kalau misal saya mau pulang ke rumah, nah itu mereka nggak ngerti kalau saya mau pulang ke rumah. Nah langsung aja saya pulang, langsung dia. Oh, gitu. Itu yang bikin sulit gitu. Untuk saya pulang, tapi tulis tangan saya pulang ke rumah. Iya, Itu harus tingkat atas. harus secara singkat. Tapi paham. Paham. Jadi untuk JBI sendiri itu tantangannya karena bahasa kita sehari-hari itu kan ada tata bahasanya, tapi kalau bahasa tuli itu nggak ada tata bahasa dan mereka bahasanya kebalik. Jadi itu menentu pemerintah. JBI Jadi Membantu membantu pemerintah. pemerintah. Mm-mm. Bisindo Kalau Bisindo, belum mengatur pemerintah, tapi pemerintah kemudian kan mendukung Bisindo. mendukung Pusbisindo. Baca kemudian kan tetap Hormati. Jadi ya mau bicara Jadi bahasa isyarat itu untuk sekolah sekolah dulu sekolah. kegiatan. Jadi untuk bahasa isyarat itu sebenarnya ada dua, Pak. Jadi ada bahasa isyarat CB dan Bisindo. Kalau CB itu yang diakui oleh pemerintah asalnya dari Amerika. Jadi anak-anak disabilitas tuli, teman-teman tuli itu di sekolah menggunakan CB. Guru-guru itu mengajarkan mereka menggunakan CB, tapi mereka sejujurnya lebih nyaman menggunakan Bisindo. Mereka kalau bahasa sehari-hari, misal di kelas mereka menggunakan pakai bahasa isyarat CB, namun ketika istirahat mereka menggunakan Bisindo gitu. Kalau CB kita paham pemerintah. Karena kalau CB itu mereka sulit untuk dipahami karena dia ada tata bahasa juga. Mana mana Bisindo. Oh, sekarang di seluruh Indonesia lebih banyak Bisindo. Kalau untuk Liza sendiri kemarin belajarnya Bisindo. Biasanya sekolah pakai CB. Kalau ada kampus kalau pasti cara Bisindo. Kalau saat belajar di kelas dia menggunakan CB, kadang campur Bisindo, tapi saat istirahat dia full menggunakan Bisindo. Ya, dia CB ya itu Bisindo. Kalau sama CB dia iya aja gitu. Kenapa? Teman-teman tuli lebih nyaman Bisindo. Cepat, dia lebih nyaman Bisindo, lebih ngerti gitu. Makan TV. Dulu dia pakai CB, dia tidak tahu. Gitu. Tapi agak berbeda jauh antara CB dan Bisindo. Jauh, berbeda. Karena kalau CB itu kan dia diambil dari Amerika. Kalau TV dibuat dulu tim CB dibuat dulu Amerika. Iya, dari Amerika. Teman-teman tuli tidak tahu. Teman-teman tuli tidak tahu. Protes. Sekarang teman-teman tuli itu protes dan dia tidak setuju kalau sekolah-sekolah itu masih menggunakan CB. Kita dulu sekolah alhamdulillah. Sekarang mau Bisindo. Sekarang alhamdulillah. Mau Bisindo. Sekarang seluruh sekolah alhamdulillah udah mau menggunakan CB. Kalau dulu Bisindo. Kalau dulu masih pakai CB. Oke, nah Mbak Liza di Jambi ini ada berapa orang sih yang belajar jurus bahasa isyarat ini, dan kira-kira yang sudah tersertifikasi itu ada berapa banyak ya? Sebenarnya kalau yang udah belajar bahasa isyarat dasar itu untuk setiap satu gelombang kan ada gelombang-gelombangnya. Kalau gelombang itu di angkatan Liza kemarin, angkatan 2 itu ada sekitar 7 orang. 7 orang. Di angkatan 1 mungkin ada sekitar 8 atau 9 orang. Namun untuk bahasa isyarat sendiri kan kita harus sering latihan, harus sering ketemu teman-teman tuli. Kalau hanya sebatas di materi dan pembelajaran itu susah untuk mengembangkan bahasanya. Jadi harus sering komunikasi juga dengan teman-teman tuli. Kalau misalkan ada mahasiswa Jambi yang mau jadi volunteer atau mau belajar bahasa isyarat, itu gimana caranya dan apa persyaratannya kira-kira? Kalau untuk mau belajar bahasa isyarat itu dia harus ikut dulu pelatihan bahasa isyarat dasar. Latihan ada bahasa isyarat semua bicara ada dulu. Iya, nggak bisa. Kita semua nanti bingung. Jadi
Jadi untuk bahasa isyarat sendiri itu ada peraturannya, nggak boleh kalau kita dengar sesama dengar mengajarkan bahasa isyarat itu nggak boleh. Jadi Maksudnya harus dengar sama dengar? kita orang dengar Oh. sama orang dengar. Oh, Saya gitu. bisa bahasa isyarat mengajarkan bapak bahasa isyarat itu nggak boleh. Harus Oh, teman tuli yang mengajarkan ke teman dengar. Oh gitu, teman tuli ke teman dengar ya, bukan teman dengar ke teman dengar. Nggak boleh, takut terjadi kesalahpahaman karena kan mereka bahasa isyarat ini kan udah ada budaya tuli, udah ada bahasa mereka dari lahir, kayak maksudnya takut ada miskomunikasi kalau kita dengar sama dengar mengajarkan itu nanti salah paham iya. katanya. Kak, Ini cuma tidak KPI. Iya, saya tugasnya cuma JBI untuk komunikasi tuli. berarti teman tuli itu ketika lahir atau sekolah dia belajar juga ya? Iya, Kan dia belajar di sekolahan, Iya. tapi menggunakan CB tadi, Pak. CV tadi, jadi dari situ teman-teman. Ya, sekolah. Oh, belajar isyaratnya di sekolah. Oke, jadi mereka belajar di sekolah. Nggak semua teman-teman tuli bisa bahasa isyarat juga, Pak. Ya, Biasanya isyarat. teman kita ngajarin aku betul-betul dulu pikir kalau umum Oh, dulu waktu kecil sekolah umum, pindah ke sekolah SLB. kita mulai Oh, awalnya dia nggak bisa bahasa isyarat, mulai dari nol. Teman-teman tuli ngajarin sampai 1 1 tahun tahun baru bisa dia Wah, bahasa 1 isyarat. tahun. Iya, wah, 1 tahun. Berarti nanti kalau teman-teman tuli atau teman-teman dengar ya yang sudah belajar, ketika nanti kayak di TV kan ada juru bahasa isyarat tuh yang Betul. memperagakan, itu paham ya secara. Paham? ya paham Paham katanya. TV. tahu kecil Jangan terlalu kecil, kecil sulit lihatnya. tapi udah bagus kecil itu Sedang, oh lebih Ah, bagus oke. sedang. tambah ukuran Tambah dikit ukuran, tambah kayak tambah subtitle di TV. Jadi Oh, mereka bisa iya, mengerti dan memahami ya. memahami informasi yang disampaikan. Oke, baik, itu ya tadi ya masukan ya dari Mas Angga dan Mbak Lisa ya. Kalau di TV mungkin ya kalau terlalu kecil sekedar itu juga cuma kayak pelengkap aja gitu Iya, ya. jadi kayak kecil gitu, mereka sulit buat lihat. ya karena Contoh? Besar. kita teman tulis kecil apa Oh, TV-nya yang besar kelihatan, tapi buat TV yang kecil kan makin kecil. Oke, kita mau ini Mas Angga sama Mbak Lisa buat bicara, bahasa lisan yang awal untuk mungkin perkenalan gitu. Selamat pagi, nama saya, atau apa mungkin boleh kita ini peragakan atau gimana, Mbak? praktek Praktek ya. Oh, gitu. Selamat pagi, Oh, selamat pagi. Pagi. atau buta bagi Putaran Iya. matahari gitu, Pak. Oh, siap. boleh malam buta Putaran matahari. Kalau Oh, pagi kan matahari terbit. selamat pagi Selamat pagi. Selamat Pagi. Selamat siang. Siang. Matahari mulai bersinar. boleh Matahari Sore. tenggelam. selamat malam Oh, malam. Matahari tertutup. Oh, oke, iya. Contoh, selamat pagi. Matahari baru terbit. ya Selamat siang. Ya, Matahari panas. sudah panas. Ya. Selamat sore itu matahari mau turun. sebelum malam Mm-mm. Selamat malam matahari udah nggak ada seperti ini. Oh, jadi selamat itu tergantung ya dari Ya. mana hari tadi. Kalau ucapan terima kasih, terima kasih Terima kasih. terima kasih ini ya. Oh, jadi selamat dan terima kasih sama ya? Ya, Dari tergantung. Kalau bicara tuh lebih ke konsep dia ya, Pak. Oh, Mm-mm. oke. Dia tidak ada tata bahasanya, jadi lebih ke konsep. ya konten Oke. contoh Contoh, makan Makan, iya. terima kasih terima kasih. Ya. Oke, menarik sih ya. Saya juga pengen belajar bahasa isyarat biar nanti juga buat pengetahuan ya. Jadi nanti kalau misalkan ada teman atau saudara kita yang mau bergabung di Gerkatin, nanti tinggal info di websitenya ya. Ada. Kalau Gerkatin itu khusus mereka Yang tunarungu semua, Iya. tuli semua. Namun kalau misalkan kita ingin belajar bahasa isyarat itu langsung ke Pusbisindo. 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 Ada di websitenya juga. Ada Pusbisindo. kalau populer itu untuk baca isyarat Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. dia itu punya bawa nanti Bawahan Gerkatin. Oh, oke. Kalau Mbak Lisa sendiri harapannya apa? Kalau untuk saya harapannya
kurang lebih sama kayak Mas Angga. Kalau bisa itu untuk akses JBI ditambah lagi agar teman-teman tuli bisa komunikasi dan ibaratnya bisa setara gitu, apapun yang kita dapatkan dengan yang teman-teman tuli dapatkan itu sama. Untuk akses JBI sama untuk mungkin mereka lebih banyak dengan masalah ekonomi untuk mau sekolah itu untuk beasiswa pendidikan itu mungkin bisa ditambah lagi untuk teman-teman tuli. Nah, pemerataannya ada nggak sih di tiap kabupaten atau memang paling banyak di kota Jambi aja untuk teman-teman juru bahasa isyarat? Kalau setahu saya yang untuk juru bahasa isyarat di sini baru di kota Jambi, Pak. Oh, di kabupaten lain di Kerinci, Sarolangun? JBI. Pada kota mungkin pernah 4 orang di kota cuma, Pak. Kalau Muaro Jambi 2 orang, Dwi, Gali. Kalau Kerinci 1. Hanya itu. Ya, 3 orang. Cuma itu. Dulu ada. Sudah pindah. Sekarang sudah pindah. Sudah kawin. Oh, sudah kawin. Udah kuliah. Pindah kerja. Orang baru kadang. Oh, sekarang orang baru JBI seperti saya. Tapi oke. Tambah lagi, siapa tahu. Oh, siapa tahu mereka sibuk karena untuk JBI tambah. Oh, JBI tambah katanya. Karena untuk JBI sendiri kan itu tidak ada profesinya, Pak. Ibaratnya kita sebagai freelancer. Jadi kita JBI ini ada yang udah punya pekerjaan, ada yang masih kuliah. Karena kita itu tidak ada profesi sebagai JBI-nya seperti itu. Contoh Liza contoh Liza sibuk kerja, Galih kuliah. Ditulis tambatan betul. Jadi mereka tuh terhambat seperti kalau misalkan JBI 4 orang kan di Jambi di kota Jambi ada 4 orang, keempat-empatnya sibuk. Jadi mereka tuh terhambat dan mereka komunikasi harus pakai HP. Misal berbicara di sini terus diterjemahkan ke Bapak, repot katanya gitu. Kurang efektif juga. Repot dia bilang. Berputar handphonenya. Jadi pentingnya teman-teman JBI itu untuk menambah komunikasi dengan teman-teman tuli ya. Tuh, sebagai jembatan. Sebagai jembatannya. Oke, baik. Iya, menarik tadi ya. Kita udah ngobrol sama Mbak Lisa, sama Mas Angga. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya pasti nanti akan mau belajar untuk juru bahasa isyarat. Saya nanti akan belajar. Kemarin udah tutup sih, tapi nanti saya jadi bagi teman-teman UT Jambi yang mau jadi volunteer, tertarik untuk juru bahasa isyarat. Nanti kita bisa ngumpul sendiri atau mungkin kalau bisa buka kelas di sini ya, atau kalau kumpul banyak, atau nanti kita bisa kolaborasi dengan teman-teman tuli dan juga ya dengan Puspisindo. Mudah-mudahan nanti ini. Itu saja. Terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih untuk ngobrolnya pada hari ini teman-teman. Dan demikianlah kegiatan UT Talk Jambi kali ini mengedukasi dan menginspirasi bersama teman-teman dari Berkatin. Tadi harapan dari Mas Angga dan juga Mbak Lisa ya, kalau misalnya kita di sini jangan ada diskriminasi, jangan ada bully, dan mudah-mudahan silakan kita menambahkan untuk teman-teman yang berminat sebagai juru bahasa isyarat. Itu saja, saya Yasir, pamit undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.